Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Jumat 13 Oktober 2023. Seperti biasa, seperti yang sudah kita lakukan di hari-hari sebelumnya, sebelum kita memetakan untuk satu hari ke depan bagaimana potensi dan peluangnya untuk emas di hari ini, kita akan coba untuk mereview satu hari kemarin ya. Adakah satu peluang yang kita dapatkan? Adakah pembelajaran yang bisa kita ambil dari pergerakan satu hari kemarin ya? Pertama kita mulai dari garis bantu trennya ini ya. Kita buatkan garis bantu trennya kira-kira seperti ini. Kemudian di warna orange yang di atas ya kita jadikan sebagai area uji. Ketika dia mampu menembus maka dia akan berlanjut ya, berlanjut dalam artian bukan berarti terus menerus sampai di tingkat yang jauh di sana ya, karena semuanya tentu ada batasannya. Kita bisa mengukur berdasarkan histori, kita bisa mengukur berdasarkan kemampuan pergerakan hariannya. Kemudian kita perkirakan ya, kita perkirakan setelah dia menembus, kemudian ya dekat-dekat di 1888, kita perkirakan akan kembali terkoreksi. Lagi-lagi kita akan uji di area di sini, di area orange lagi sebagai area ujinya di 1877 tadi. Jika dia menembus maka akan berlanjut ke bawah. Berikutnya akan kita uji di area 1865 di sana. Kemudian ketika dia mampu menembus, tentu kita nanti pertimbangkan dari sisi kemampuan pergerakan, dari sisi karakteristik candlenya yang terbentuk. Baru nanti kita menyimpulkan kembali ya. Ternyata yang ada tidak sampai menembus 1888. Posisi buy tersentuh di 1881, bergerak naik kisaran 300-an ya. Mungkin bagi sebagian yang sudah di close posisinya berarti ya sudah berakhir dengan profit. Bagi yang tidak di close tentu yang berlaku adalah mengantisipasi atau melakukan recovery. Recovery kita taruh, kalau kita lihat di bawah ada level, berarti kita dekatkan atau kita taruh di sekitaran level. Dan kalau kita taruh di sana, apakah menggunakan swing, apakah menggunakan averaging, semuanya akan berakhir dengan baik. Dan kalau ditutup di bawah pasti bisa mengcover kerugian. Mengcover kerugian bukan berarti berakhir dengan profit, setidaknya bisa meminimalisir tingkat kerugian. Sementara di posisi sell juga demikian, karena ini cukup malam, tentu kita tidak rekomendasi di jam-jam ini ya, meskipun tersentuh dan hanya bergerak kecil ya, karena ini sudah cukup malam, maka lebih baik dilanjutkan hari esok ya, tutup semuanya, buat semuanya clear sehingga lebih tenang dalam benak kita. Oke, berikutnya dengan demikian satu hari kemarin kalau kita mengikuti dengan baik ya aturan mainnya, tentu naik turun juga bisa profit. Selanjutnya kita akan memetakan untuk satu hari ke depan kira-kira seperti apa. Kita akan coba lihat kembali dengan menempatkan struktur ya, dengan menempatkan garis bantunya, sehingga nanti akan ketemu kemana market ini akan lebih mendominasi. Dari time frame H4 ya, dari time frame H4 kita melihat dari sisi struktur masih mengarah ke atas ya, masih mengarah ke atas sekalipun berada di area koreksi ya. Kemarin bahkan sudah kita sampaikan juga masih ada peluang hingga mendekati levelnya di sana. Nah, hari kemarin ini sudah mendekati sehingga nanti lebih berhati-hati ya. Kalau kita melihat dari struktur yang lebih tinggi,
Kita tarik garis bantunya, kira-kira akan seperti ini ya. Nah, kemudian sekarang ini berada di wilayah retest dan akhirnya akan kembali turun lagi. Sampai di mana tentu kita akan mengukur dengan kekuatan pergerakannya sesuai dengan karakteristik ya. Hari ini Jumat ya bisa berlaku kekuatan yang lebih besar dari hari biasa. Ada kemungkinan akan mencoba untuk menutup gapnya, tetapi perjalanan sampai ke sana tentu sangat besar, sehingga kita nanti juga harus mengamati, mempertimbangkan dari sisi daily range-nya. Kemudian kalau kita lihat dari D1-nya ya, dari D1 untuk bergerak sampai di 1836 ini terlalu jauh, sehingga kita ambil yang realistis saja, yang normal-normal saja, masuk akal. Kalau nanti dia bergerak di area di sini ya, itu masih masuk akal ya, masih punya tingkat probabilitas yang tinggi. Kita kembali ke H4 ya, tadi dari H4 kita lihat ini satu struktur yang sudah mulai akan kembali turun. Namun demikian dari struktur yang lebih rendah ya, kita akan gunakan juga yang lebih rendah dengan melihat dari time frame yang lebih kecil. Dari time frame yang lebih kecil kita gunakan di H1. Kemudian kita coba untuk menarik garis juga ya. Kita awali dari naik, kemudian turun, kemudian kembali naik. Setelah itu ada retest di sana. Oke, kita akan uji di area retest ini ya. Setelah itu dia akan kembali dan kita akan uji di area puncaknya. Mana yang kita gunakan dengan H4 atau di H1. Mengingat kita hanya menggunakan harian, maka tentu H1 kita prioritaskan ya, dengan tidak mengabaikan nanti pertimbangan pola yang ada di H4. Toh juga nanti bergerak naik atau turun akan ada petunjuk yang lebih signifikan di sana. Misalnya ketika dia bergerak naik, dia akan jauh lebih kuat tentunya ketika dia menembus level resistennya. Demikian juga ketika dia bergerak turun akan menembus level supportnya. Ada peluang, ada potensi untuk kembali bergerak naik ya. Apakah nanti sampai di area resisten atau tidak, tentu kita nanti akan melihat dari dinamikanya ya. Kita tidak mau berandai-andai saja ya, kita melihat dari sisi historinya biar kita lebih pas. Di area di sini bisa jadi nanti akan kembali turun dan bahkan bisa juga break di sana. Maka untuk menguji kekuatan sellernya atau untuk menguji kekuatan di bawah, kita uji nanti di kisaran ini. Hari ini untuk range-nya ya, untuk range hari ini kita perkirakan akan lebih tinggi dari hari biasanya karena hari ini Jumat, dan dari rata-rata pergerakan yang ada itu tidak ada yang signifikan ya, tidak ada yang terlalu signifikan, sehingga ketika dia bergerak naik nanti kita perkirakan berada di 1898. Bergerak turun kita perkirakan maksimum mendekati area jurang di sana ya. Sebelumnya ada gap, mendekati gapnya. Untuk menutup saya masih belum yakin karena terlalu jauh ya, meskipun potensi itu tetap ada ya. Jangan kita mengabaikan sisi petunjuk nantinya. Ketika salah satu sudah ada yang mendominasi, sudah tren, maka ikuti saja. Meskipun break di levelnya, meskipun daily range-nya dilewati,
ketika belum ada tanda-tanda pembalikan maka jangan pernah dilawan ya, apalagi hari Jumat ya, emas kalau sudah menguat, emas kalau sudah dia panjang dia biasanya akan berlanjut. Baik, kita awali dari potensi dulu yang bergerak naik. Kita akan awali dari peluang yang di atas. Kita awali dengan menempatkan posisi buy di 1876. Kemudian kita akan tempatkan targetnya di 1880 berapa ini? 82 ya. 1882 lebih rendah dari level psikologisnya. Di 1882.89. Berikutnya di sisi atas kita akan lihat apakah nanti ada potensi ya. Di atas kita lihat di sisi sebelah kiri ada levelnya, sehingga kita tempatkan untuk posisi di atas. Kita akan tempatkan target berikutnya di 1889. Target yang kedua kita tempatkan di 1889.9. Kemudian untuk area jenuh ya, untuk area jenuhnya tadi sudah kita sampaikan. Area jenuh kita tempatkan di 1897 ya. Area jenuhnya kita tempatkan di 1897 ya. Sementara di sisi bawah untuk peluang ya, potensi selnya kita akan tempatkan di 18. Memanfaatkan peluang terdekatnya kita tempatkan di 1867. Kemudian targetnya kita akan tempatkan di 1861 ya, 1861 kira-kira sekitar 600 ya. Jadi target yang terdekat kita tempatkan di 1861. Kemudian berikutnya ketika dia masih kuat di sana, mampu menembusnya, kita akan targetkan berikutnya di 18
Target berikutnya di 18855 ya, 1855. 1845, sorry ya. 55 ya. Target di 1855.84 untuk yang kedua. Target yang kedua sekaligus nanti menjadi area uji ya, menjadi area uji. Apakah nanti mampu atau tidak, nanti kita uji di sana. Berikutnya tadi maksimum kita tempatkan hari ini di 1845. Ini untuk area jenuhnya. 1845 ya. Nanti kita lihat apakah dia mampu menembus atau tidak. Kita akan uji setelah terbentuk beberapa candlestick sesudahnya. Tadi yang di atas kita tempatkan di 1897 untuk area jenuhnya. Apakah harus diikuti seperti ini? Ya enggak, ini kita hanya mensimulasikan saja. Selebihnya nanti kita bisa atur sesuai dengan gaya trading kita. Mungkin kita bisa menunggu peluang hingga nanti ada pantulan. Misal ya, dia tidak mampu menembus, kemudian sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan, baru kita masuk posisi sell. Boleh saja. Kemudian sebaliknya ketika dia menembus, kita menempatkan posisi buy. Atau kita bisa menunggu di bawah, di sini ada levelnya. Dia menunggu betul-betul area ini di atas ini mulai berat, kemudian tidak ada swing high yang lebih tinggi, dan kita tunggu hingga tanda-tanda turun itu ada, baru kita sell. Fokusnya boleh saja ke atas atau ke bawah. Toh juga yang menjadi sasaran kita bukan terlalu jauh ya, bukan ratusan bahkan ribuan pips. Yang kita jangkau hanyalah target-target kecil 50 hingga mungkin 100 pips saja ya. Itu saja yang kita sampaikan untuk pagi hari ini. Di akhir pekan ini mudah-mudahan hari ini juga dapat maksimum profitnya, dapat peluang yang terbaik dan bisa digunakan untuk weekend ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.